Semoga kabar kita pada hari ini tetap semangat, baik, dan sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana penetapan batas sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat ini. Di dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria nomor 16 tahun 2021 diatur bahwa untuk batas bidang tanah dilengkapi dengan data dokumentasi atau foto. Data dokumentasi berupa foto itu adalah di mana posisi batas-batasnya. Jadi ketika nanti ada perselisihan di antara pemilik bidang tanah, perselisihan terutama tentang batas bidang tanah, maka dokumentasi itu dapat menjadi bukti bahwa pada saat pengukuran sudah dilakukan asas kontradiktur delimitasi, di mana batas bidang tanahnya jelas, kemudian sudah ada kesepakatan di antara tetangga batas yang bersebelahan. Jadi dengan adanya penambahan dokumentasi ini, semoga dapat mengurangi adanya perselisihan tentang batas. Kemudian juga dengan adanya ketentuan ini dapat mendukung upaya mengurangi sengketa batas. Dan juga dengan seperti ini, maka data akan lebih lengkap. Jadi ketika nanti ada rekonstruksi batas sehubungan dengan terjadinya sengketa antara pemilik bidang tanah yang bersebelahan, maka dengan menunjukkan atau memperlihatkan bukti secara digital ini, maka tidak bisa mengelak karena memang sudah ada dokumentasinya. Tentunya dokumentasi juga harus kita buktikan, karena pada saat ini banyak juga teknologi yang bisa memodifikasi foto, memodifikasi sebuah video. Bagaimana caranya? Di dalam setiap dokumentasi, foto atau video, sebetulnya ada metadata. Jadi, alat apa yang digunakan untuk mendokumentasikan, itu sudah terdata di dalam data foto tersebut. Jadi setiap foto yang diambil, diperoleh di lapangan dengan menggunakan sebuah alat, contohnya dengan kamera digital atau dengan handphone, maka terdapat informasi di dalam dokumentasi tersebut. Tetapi ketika sudah diedit, maka akan muncul juga datanya bahwa itu adalah hasil editan. Ada aplikasi yang mengolah foto tersebut, jadi dapat diketahui diolahnya tanggal berapa, dan itu tidak bisa dirubah, apalagi ketika dokumentasi itu sudah diberikan, kemudian langsung disimpan datanya, kemudian disimpan dengan aman, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa merubahnya, mengubahnya. Karena kita kalau bicara dengan digital, data digital, maka akan terlihat dengan jelas kapan dokumentasi itu diambil, tanggal berapa, jam berapa, di mana kemudian posisi koordinatnya, karena ada geotagnya. Jadi dokumentasi itu juga tidak hanya sekedar foto, tapi dokumentasi yang menunjukkan itu diambil di koordinat berapa. Untuk mengetahui koordinatnya, sudah banyak aplikasi yang bisa membantu mendokumentasikan sebuah posisi yang
difoto atau dipotret atau divideokan, dan kita bisa mengetahui di mana posisi koordinatnya. Nah, dengan data tersebut akan membantu atau mendukung adanya kepastian hukum terhadap bidang tanah. Karena banyak sekali sengketa itu yang diakibatkan oleh perselisihan batas. Kemudian mengenai luas sebetulnya yang diperselisihkan sering adalah luasnya. Luasnya ini bertambah, berkurang. Jadi selama posisi batas bidang tanah itu tidak bergeser, masih tetap di posisi semula ketika dilakukan pengukuran, maka hasil ukuran pun tidak akan jauh berbeda. Kalaupun berbeda, sebatas toleransi sewajarnya. Karena ada kemungkinan perbedaan luas itu karena perbedaan alat yang digunakan, karena tergantung ketelitian alat, kemudian tergantung juga kemampuan dari petugas ukurnya, kemudian dari metode pengukurannya, apakah metodenya terestrial langsung atau menggunakan foto udara atau menggunakan citra satelit atau kombinasi semuanya. Perbedaan alat bisa menimbulkan sedikit perbedaan, tetapi pada dasarnya yang ditetapkan adalah posisi batas bidangnya. Jadi selama batas bidangnya tidak bergeser, selama batas bidangnya tetap, maka kepemilikannya juga tetap. Mengenai luas, jika terjadi perubahan sebagai akibat jadi bencana alam misalnya, atau pergeseran permukaan bumi misalnya, itu bisa dilakukan pengukuran ulang. Dan itu juga jelas alasannya. Apakah batasnya diketahui oleh pemilik bidang tanah yang bersebelahan atau aparat desa. Karena memang ada sedikit perbedaan ketika pengukuran secara sporadis dengan sistematis. Karena kalau sporadis itu satu per satu, tetapi ketika sistematis itu semua, jadi bisa secara sistem dan bisa satu dengan yang lainnya saling mengetahui, dan itu ada aparat desa yang ikut mendukung kelancaran proses tersebut. Tapi ketika prosesnya adalah pengukuran secara sporadis, maka tetangga yang bersebelahan perlu mengetahuinya, karena luas dari sertifikat akan tergantung dari di mana posisi batas bidangnya. Jika posisi batas bidangnya tidak jelas, bergeser-geser, atau mungkin dengan bentuk batas bidang yang bisa berkembang, contohnya adalah pohon yang tadinya kecil tiba-tiba menjadi besar, mungkin saat ini pohon itu masih kecil, tetapi 10-20 tahun lagi menjadi besar. Nah, ini ada diameternya, bagaimana ini? Yang mana yang digunakan? Sebelah kiri, sebelah kanan, atau di tengahnya? Atau perlu ditebang pohonnya? Berbeda lagi dengan tembok. Temboknya satu lapis apa dua lapis? Siapa yang membangun tembok tersebut? Belum lagi ke pondasinya. Jadi, untuk batas ini memang perlu diperjelas. Kemudian, untuk batasnya, pinggir sungai misalnya, apa sungainya mau lebar atau sungainya jadi mengecil? Atau jangan-jangan bidang tanahnya ditambah? Atau pemilik bidang tanah tersebut yang di pinggir sungai misalnya ya, atau yang dekat-dekat dengan jalan, karena yang sebelahnya adalah fasilitas umum, maka tanpa sepengetahuan dari yang lain, dari aparat desa atau aparat RT setempat, menggeser, maju ke jalan, atau menambah pondasi di depannya, atau menambah tiang. Nah, ini juga perlu diperjelas. Maka sangat penting artinya ketika kita akan mendaftarkan tanah, minimal kita foto dulu untuk tahap awal. Kemudian pada saat pengukuran, juga nanti dari tim pengukuran akan mendokumentasikan di mana posisi batas bidang tanahnya, termasuk mendokumentasikan jika ada tetangga yang bersebelahan ada di sekitarnya atau mungkin di posisi batas tersebut. Ini akan menambah atau menjamin kepastian hukum, dan datanya adalah berupa data digital dan disimpan sebagai warkah. Warkahnya warkah digital, yang jika terjadi sesuatu di depan atau nanti ada sengketa, maka ini bisa untuk membantu pembuktian. Untuk menunjukkan proses sebelumnya, di mana posisi batas, sebetulnya kita juga bisa menggunakan foto udara atau citra satelit yang time series. Contohnya yang misalkan terjadi kasus saat ini 2021, kemudian
ada permasalahan sengketa, batas atau penggunaan, sementara pengukuran dilakukan pada tahun 2000 misalnya, atau tahun 2001 atau 2006, bagaimana caranya? Kita bisa cari citra satelit pada tahun tersebut, atau dilihat time series, secara time series beberapa tahun, 2 tahun ke belakang dan seterusnya, sehingga tahu bagaimana sejarah penggunaan tanah di objek tersebut. Dan dengan data seperti ini, maka akan mengurangi penipuan-penipuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mengaku-ngaku bahwa itu adalah tanahnya. Karena ada sejarahnya, termasuk posisi batas. Jika posisi batasnya jelas, maka sampai kapanpun bisa ditunjukkan, terlihat dari citra satelit, dari foto udara, dan juga dari dokumentasi. Kecuali jika memang ada suatu terjadi di luar dari kemampuan, contohnya ada bencana alam, gempa misalnya, atau tsunami, atau yang lain-lainnya yang merubah tampilan permukaan. Tapi ketika hanya tampilan permukaan bumi saja yang berubah, maka koordinatnya akan tetap, maka bisa dikembalikan rekonstruksi batasnya, sehingga bisa dikembalikan lagi di mana posisi bidang tanah tersebut. Nah, berbeda ketika bidang tanahnya bergeser, itu koordinatnya juga bergeser, itu perlu ada penataan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Tetap jaga bidang tanahnya, gunakan bidang tanahnya dengan baik, manfaatkan dengan baik, kemudian batas-batasnya juga diperjelas, supaya menghindari sengketa di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.